Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film shooter yang sekarang masuk ke season 2 dan masuk ke episode kelima dan ke-6. Yang belum nonton episode 1 dan 2 silahkan pencet di link deskripsi. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan adegan flashback saat marinir Amerika bertugas di Afghanistan. Di sana teman Bob Lee yang bernama Xander memprotes Kapten Johnson yang seolah-olah menutupi orang yang menyuruh memindahkan istri Mula. Dan siapa sebenarnya pemilik heroin tersebut. Dan dari sebuah bukit, si dokter gadungan yang ternyata Solotov sedang mengawasi markas marinir dengan teropongnya. Dan saat bertemu dengan dua tentara Afghanistan, nampak jika Solotov sangat disegani. Solotov. Dan saat Bob Lee dan pasukannya hendak patroli, Johnson menghentikannya karena sebuah perintah dari markas pusat jika Bob Lee dan yang lainnya sedang diincar oleh sniper yang bernama Solotov. Dan sebelum Solotov pergi, nampak dua orang tentara Afghanistan tadi sudah tewas dibunuhnya. Di dalam markas, Johnson mengatakan kepada anak buahnya jika Solotov yang berasal dari Chechnya sekarang menjadi buronan negara. Dan bahkan pihak Rusia ingin membunuhnya karena diketahui jika Solotov adalah sniper hebat yang sudah membelot ke kelompok separatis dan telah membunuh lebih dari 400 orang dan ia dijuluki sniper hantu. Untuk itu Bob Lee dan yang lainnya dilarang untuk keluar sebelum Solotov ditemukan hidup maupun mati. Melalui kamera drone mereka menemukan sebuah senjata yang tak jauh dari markas dan artileri langsung ditembakkan. Benar saja di sana terdapat Solotov yang sedang bersembunyi, namun tembakan mortir tersebut terlalu jauh dari posisinya. Kembali ke masa sekarang di mana Bob Lee meminta Julie membawa Mary untuk bersembunyi dalam sementara waktu. Namun mental Julie sekarang sudah terbangun dan memilih tetap di rumah dengan senjata-senjata yang sudah mereka punya. Johnson dan Bob Lee akan menemui temannya dulu sewaktu di penjara yang bernama Alexander. Sedangkan Memphis akan mencari teman Bob Lee yang bernama Xander, di mana dia ada kaitannya dengan reporter Jeffrey. Sedangkan keadaan Solotov sekarang yang bersembunyi di sebuah motel masih memulihkan patah tulang tangannya. Ia bahkan berlatih menembak dan fisiknya hanya menggunakan satu tangan saja. Scene kembali ke Memphis di mana ia sedang menuju sebuah gudang yang terlihat tidak berpenghuni. Namun saat masuk ia dikagetkan dengan seseorang yang muncul dari kegelapan dan kemudian menyerangnya. Rupanya dia adalah si Xander, teman Bob Lee yang diketahui memalsukan kematiannya. Di sana Memphis meminta bukti yang sudah ia serahkan kepada Jeffrey. Namun Xander meminta bukti terlebih dahulu jika Memphis ini adalah benar teman dari Bob Lee. Di sana Memphis menghubungi Bob Lee dan Xander sekarang benar-benar percaya jika Memphis di pihak Bob Lee. 8113 for life. Hoorah, hoorah. Xander mengatakan jika saat bukti itu hendak diberikan Jeffrey, seseorang telah membunuhnya. Dan PR mereka sekarang adalah mencari pembunuh tersebut dan mengambil bukti itu lagi. Xander kemudian dibawa Memphis ke sebuah tempat dan sedang menelpon seseorang. Namun Xander yang diborgol rupanya bisa membuka kunci dan membuang HP Memphis keluar jendela. Di lain sisi Bob Lee dan Johnson sekarang bertemu dengan temannya semasa di penjara dulu, yaitu Alexander. Di sana Bob Lee meminta petunjuk tentang sebuah logo yang ditemukan oleh Johnson. Tanpa kompromi, Alex langsung membawa Bob Lee ke sebuah bar dan menemui seseorang yang bernama Peter. Di sana Peter nampak meremehkan Alex dan enggan membuka mulut. Alex yang tidak memiliki kesabaran langsung membunuh Peter di tempat. Alex kemudian membawa Bob Lee dan Johnson ke ruangan Peter. Di sana ia membuka berangkas yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah paket heroin yang ditandai sama dengan tanda yang mereka cari. Dari sini Bob Lee menyimpulkan jika ini bukan masalah heroin. Akan tetapi siapapun yang sudah mengetahui identitas Solotov, ia pun akan menghabisinya. Seperti biasanya, Julie menyempatkan waktunya untuk berlatih menembak. Di sana ia digoda oleh pria berhidung belang. Namun Julie memperingatkan pria itu jika suaminya adalah seorang sniper hebat.
Tak lama setelahnya seorang bertopi koboi dengan tangan kanan yang diperban. Di sana kita tahu jika itu adalah si Solotov. Julie tak sadar jika dia adalah musuh besar dari Bob Lee. Dan bahkan Solotov meminta sebuah alamat gereja terdekat dan mengirimkan ke alamat emailnya. Dengan tanpa curiga sedikit pun Julie dengan senang hati mengirimnya. Kembali ke Memphis dan Xander. Maksud dan tujuan Xander membuang HP Memphis adalah agar mereka tidak bisa melacaknya. Namun nasi sudah menjadi bubur karena sekarang mereka sudah diikuti oleh seseorang. Saat Bob Lee pulang terlihat Julie yang sedang memasak. Dan ternyata email yang sudah dikirimkan oleh Julie kepada Solotov ia gunakan untuk meretas HP-nya. Dan di sini Solotov bisa mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Bob Lee. I want us to talk more, okay? Just be honest. Tak lama berselang Memphis menelpon Bob Lee dan meminta bantuan karena mobilnya sedang diikuti seseorang. Hal itu sudah diketahui Solotov yang sudah meretas HP mereka. Di sana Solotov memerintah anak buahnya mengirimkan pasukan tambahan karena Bob Lee yang mengikuti Memphis tadi hanyalah sebuah umpan. Di sebuah tempat terlihat mobil yang mengejar Memphis dan Bob Lee yang mengawasi dengan snipernya. Nampak juga Johnson dan Ali sedang berada di mobil menunggu instruksi. Bob Lee menembak ban mobil tersebut dan Johnson serta Ali langsung menyerbu. Namun siapa sangka dari arah lain pasukan yang sudah disiapkan Solotov menyerbu mereka dengan membabi buta. Bob Lee dan yang lainnya berhasil menghabisi mereka semua. Dan Xander sendiri pergi dengan mobil Memphis, sedangkan Bob Lee dan yang lainnya tidak menemukan Solotov di sana. Rupanya Xander kembali ke gudangnya dan mengambil sebuah bukti yang ia sedang sembunyikan. Xander kemudian menelpon Bob Lee dan mengatakan ia akan menyerahkan bukti tersebut. Namun belum saja ia keluar gudang, Solotov sudah berada di sana dan kemudian membunuh Xander. It's me. Xander, you there? Xander? Dari telepon Bob menantang Xander untuk duel dengannya tanpa melibatkan teman-temannya. Namun inilah yang dilakukan Solotov. Dan kemudian film berlanjut ke episode ke-6. Film dibuka dengan memperlihatkan Bob Lee yang sedang berlatih tinju sekaligus meluapkan amarahnya karena teman-temannya dibunuh oleh Solotov. Kemudian ia mendatangi Sheriff, teman ayah Bob Lee, di kantornya. Di sana Sheriff mengatakan kekagumannya mengurusi masalah negara walaupun sudah tak lagi jadi marinir. Di sana Bob ditemui seorang penyidik yang menanyakan penemuan 5 mayat anggota kartel di sebuah tempat kilang minyak. Bob tahu jika penyidik sedang mencurigainya karena dia mantan seorang sniper. Namun hal itu membuat Bob Lee risih dan memutuskan untuk pergi. Setelah keluar, Sheriff mengingatkan Bob Lee agar jangan main-main dengan kartel tersebut karena diketahui mereka memiliki banyak anggota dan menjalani bisnis haram. Saat kembali ke rumah, Bob Lee mengatakan jika yang mereka lawan tadi adalah anggota kartel berbahaya yang bekerja sama dengan Solotov. Di lain sisi, Memphis kembali menemui Jeffrey dan memberinya kabar jika Xander sudah meninggal, dan itu artinya bukti konspirasi besar ini sudah hilang. Jeffrey mengatakan jika mereka masih memiliki satu lagi harapan dengan menemukan seseorang yang bernama Atlas. Kemudian Bob Lee dan Ali sedang berusaha menyelidiki sebuah kartel yang diketahui mengedarkan barang haram. Di sana mereka pura-pura memesan barang haram itu, sedangkan Bob Lee yang mengawasi dari kejauhan dan kemudian mengikuti kemana mereka pergi. Pengintaian itu berakhir di sebuah tempat di mana para kartel akan menyetorkan uang hasil penjualan narkoboy. Dan kemudian Bob Lee menyelinap masuk ke sebuah kontainer yang akan menyetorkan uang-uang tersebut. Di lain sisi, ketika Julie dan Mary hendak pergi ke gereja, nampak jika Solotov sedang mengawasi mereka dengan menggunakan teropongnya. Sopir kontainer dipaksa berhenti oleh Bob Lee di tengah gurun tandus dan sekarang giliran John dan Ali yang masuk ke kontainer. Dan mereka sangat terkejut karena di sana banyak sekali uang milik kartel yang sudah dipacking secara rapi.
Di sana terungkap jika mereka akan menyetorkan uang-uang itu kepada bos mereka yang bernama Carlos. Bob mengambil seluruh uang itu sebagai barang bukti dan memancing Carlos untuk keluar dari persembunyiannya. Kemudian Ali menemukan sebuah alat pelacak yang berada di bawah kontainer dan tanpa berlama-lama ia langsung menghancurkannya. Setelah itu Ali disuruh pergi terlebih dahulu untuk menyembunyikan mobil mereka, sedangkan Johnson dan Bob Lee sedang merakit bom di atas uang-uang tersebut. Dari kejauhan nampak mobil putih yang mendekat dan ternyata mereka adalah bagian dari anggota kartel. Di sana Bob dan Johnson yang bersembunyi menangkap basah mereka dan tak lama setelahnya Ali juga datang dengan mobilnya. Di sana salah satu anggota kartel diminta menelpon bos mereka yaitu Carlos dan kemudian HP tersebut diambil oleh Bob Lee. Carlos bertanya dengan siapa ia berbicara. Namun Bob Lee balik bertanya apakah kau yang bertugas menyimpan uang Solotov. Carlos hanya diam dan tidak berbicara. Namun Bob Lee mengancam jika ia bisa saja meledakkan uang-uang ini dan dia pasti akan dibunuh oleh Solotov. Dan kemudian Carlos mematikan telepon tersebut. Merasa tidak mendapat petunjuk, Bob Lee kemudian menyuruh kartel itu membawa uang-uang tersebut. Sedangkan Bob Lee dan yang lainnya menahan seseorang yang berjas hitam karena dia terlihat memiliki banyak informasi. Kemudian Memphis menelpon Haris mantan pacarnya untuk menemui di sebuah kafe. Di sana Haris nampak masih cemburu melihat kedekatan Memphis dengan Jeffrey. Tanpa banyak bicara, Memphis meminta informasi tentang siapa itu Atlas. Haris mengatakan jika Atlas seperti hantu, dia tidak bisa disentuh, tidak bisa dilacak, tidak bisa diancam, apalagi untuk ditangkap. Dan kemudian Haris pergi sambil mengatakan jika Memphis hanya membuang waktunya saja. Setelah Haris pergi, Memphis yakin jika dia sudah dibuntuti dan kemudian ia menelpon temannya untuk meminta bantuan. Scene kembali ke tim Bob Lee, di mana mereka saat ini sedang mengintai rumah milik Carlos, si bunker milik Solotov dan Atlas. Di sana mereka akan bergerak dengan menggunakan strategi al-maslahah. Rencana ini dijalankan di mana Ali dengan snipernya bergerak ke sebuah bukit, sedangkan Bob Lee dan Johnson akan masuk dengan orang yang sedang mereka tawan. Dan kemudian inilah aksi kerennya. Tito Better Carlos. Di sana Bob hampir terbunuh karena saat dirinya mengikat penjaga itu, tawanan mereka bebas mengambil pistol dan hendak membunuh Bob Lee. Namun Ali dengan snipernya berhasil menyelesaikan tugasnya. Dan kemudian Bob Lee dan Johnson kembali masuk dan melawan para penjaga lainnya. Sekarang mereka sampai di ruangan Carlos, orang kepercayaan Solotov dan Atlas untuk menyimpan uang-uang mereka. Di sana Bob mengancam Carlos dan memintanya menguras habis rekening Solotov. Carlos yang diancam tak ada pilihan lain sehingga sekarang Solotov dan Atlas benar-benar menjadi bangkrut. Kemudian scene berpindah ke Julie di mana saat latihan menembak ia diganggu oleh pria yang sama. Di sana pria itu menyuruh Julie untuk pergi karena dirinya akan berlatih. Julie yang hilang kesabaran kemudian menembakkan pistolnya di samping telinga pria tersebut hingga si pria merasa kesakitan. Setelah selesai menguras habis rekening Solotov dan Atlas, Bob Lee kemudian pergi ke sebuah bukit dengan membawa snipernya. Dia yakin jika Solotov akan datang ke sini karena Carlos sudah menguras habis uang di dalam rekeningnya. Kembali ke agen Memphis dan Jeffrey yang sekarang sedang bersembunyi karena mereka yakin jika anak buah Atlas sekarang sedang mencarinya. Dan benar saja ketika Memphis dan Jeffrey pergi bersembunyi di kamar mandi, pintu kamar mereka didobrak dan seorang yang membawa shotgun tengah mencari mereka. Saat mereka hampir menemukan Memphis dan Jeffrey, salah satu anak buah Atlas mengatakan jika Marshall dan anak buahnya tengah mendekat, dan kemudian mereka pun pergi. Kembali ke Bob Lee di mana ia melihat sebuah mobil kepolisian Meksiko sedang mendekat. Di sana ia mengabari Ali namun tak ada jawaban. Sampai kita tahu jika di dalam mobil itu adalah Solotov yang berhasil melumpuhkan Ali. Di sana Solotov sudah memasangkan bom di mobil itu bersama dengan Ali yang diborgol di dalamnya. Solotov keluar dari mobil dan kemudian bom pun meledak. Solotov kemudian pergi ke ruangan AC di mana di sana ia mencemari seluruh ruangan sampai-sampai Bob harus menutup mulutnya dengan kaos yang ia robek. Tak habis dengan itu Solotov pun pergi ke ruangan Carlos dan inilah yang kemudian terjadi. He's in here! You got no play here, Solotov.
Solotov kembali kabur dan disusul dengan banyaknya polisi yang asli datang mengepung tempat tersebut karena mendengar sebuah ledakan. Di sana Johnson mengajak Bob Lee untuk segera pergi. Namun Bob menyuruh Carlos membuka berangkas dan mereka menemukan buku penuh dengan catatan kode. Setelah mendapatkan buku itu, Johnson menembak Carlos. Di sana Bob nampak marah padahal Carlos bisa dijadikan petunjuk. Namun John mengelak karena Carlos pasti akan dibunuh oleh Solotov. Dan mereka pun sekarang harus menghadapi polisi federal yang sudah di depan mereka. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan polisi federal itu dengan menyamar sebagai salah satu anggota polisi tersebut. Namun di tengah perjalanan rupanya mereka sudah dihadang dan dengan terpaksa mereka harus menyerah. Namun sebelum itu Bob menyembunyikan HP mereka serta buku kode yang mereka dapatkan di dalam jok mobil yang ia sobek. Nonton MotoGP di Mandalika, film berlanjut ke episode berikutnya.